Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Figa Gani Rosid dari kelas S1 TT08E dengan NIM 201011156. Di sini saya akan membahas teorema Norton. Isi PowerPoint saya di sini adalah tentang penjelasan singkat teorema Norton, kemudian contoh soal, dan hasil pembuktian simulasinya. Langsung saja materi pertama. Penjelasan singkat teorema Norton. Teorema Norton atau Norton Theorem adalah salah satu teori atau alat analisis yang dapat digunakan untuk menyederhanakan suatu rangkaian linear yang rumit. Menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Berbeda dengan teorema Thevenin yang penyederhanaannya menggunakan sumber tegangan atau voltage source ekuivalen dengan merangkai resistor ekuivalen secara seri. Teorema Norton menyederhanakannya dengan menggunakan sumber arus atau current source ekuivalen dan perangkaian resistor ekuivalen secara paralel. Teorema Norton ini berasal dari dua orang peneliti yang bernama Hans Ferdinand Mayer dari Siemens, dan Halsky dan Edward Lowry Norton dari Bell Labs. Karena ditemukan oleh dua orang peneliti, teorema Norton ini juga sering disebut dengan teorema Mayer-Norton atau Mayer-Norton Theorem. Pada teorema ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubung paralelkan dengan sebuah tahanan ekuivalennya pada dua terminal yang diamati. Kemudian tujuan untuk menyederhanakan analisis rangkaian yaitu dengan membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber arus yang diparalel dengan suatu tahanan ekuivalennya. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal di sini saya ambil dari Google dan akan saya buktikan dengan hitungan manual menggunakan multisim. Kita buka Google. Di sini dari awal yaitu di sini kita disuruh menentukan prediksi arah mengalirnya arus I1, I2, I3, kemudian lepas resistor beban R3 untuk mendapatkan sumber arus Norton atau INO dan resistansi Norton yaitu RNO. Soalnya seperti ini, kemudian langsung yang pertama menghitung I Norton atau INO. Kita sederhanakan rangkaiannya jadi seperti ini. Dari rangkaian di atas, I hubung singkat I Norton sama dengan I yang melalui R1 ditambah I yang melalui R2. INO sama dengan V1 per R1 plus V2 per R2 sama dengan 6V per 10 ohm ditambah 9V per 20 ohm. INO-nya sama dengan 1,05 ampere. Kita buktikan ke multisim. Ya, sini. Langsung kita buktikan desain satu. Di sini ada rangkaian yang sudah saya susun tadi berdasarkan itu, jadi tinggal kita letakkan multimeternya, kita balik seperti ini, kemudian kita sambungkan yang plusnya kemudian yang minnya, lalu kita run dan kita buktikan apa sama ampere 1,05 ampere, sama seperti yang di sini tadi 1,05 ampere.
Ini terbukti. Kemudian untuk pembuktian yang kedua, menghitung R Norton atau RNO. RNO sama dengan R1 per R2 sama dengan 10 ohm dikali 20 ohm per 10 ohm ditambah 20 ohm. RNO sama dengan 6,67 ohm. Kita kembali lagi ke tadi 6,67 ohm. Dan ini kita add dulu dan kita lanjut. Di bawahnya rangkaiannya masih mirip. Multimeternya kita letakkan di tengah agar dapat dibaca. Di sini kita sambungkan lagi yang plus, kemudian yang min, lalu kita run. Kita buktikan hasilnya 6,667 ohm. Kita lihat - 6,667 ohm. Sini digenapkan jadi 6,67 ohm. Ini terbukti untuk hitungan yang kedua. Kemudian yang ketiga, rangkaian ekuivalen Norton. Dari rangkaian ekuivalen Norton di atas kita bisa menghitung tegangan V total yaitu tegangan V di RNO sama dengan V di R3 yaitu dengan cara R total sama dengan 6,67 ohm dikali 30 ohm per 6,67 ohm ditambah 30 ohm. Hasilnya 5,4568 ohm. Dan kita buktikan lagi ke sini di desain yang kedua. Ini masih mirip seperti yang tadi, kita letakkan multimeternya di tengah. Dan kita sambungkan lagi. Kita akan di sini. Kita run yang di sini. Kemudian hasilnya bentuk ohm ya. Yaitu 5,457 ohm. 5,457 ohm. Kemudian yang di sini tadi 5,4568 ohm. Jadi sama ya. Kemudian yang terakhir V total. V totalnya 5,7296 volt. Kita kembali ke multisim lagi. Sini ada di atas. Bukan. Sini peletakan multimeternya agak berbeda, yaitu di sini. Lalu kita sambungkan yang plusnya ke sini, terus yang minusnya ke sini. Dan kita run, kita lihat hasilnya 5,73 volt. Dan sama terbukti. Jadi seperti itulah perhitungan manual menggunakan multisim. Ini file yang sudah saya screenshot tadi. Untuk pembuktiannya seperti ini. Cukup sekian dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.